Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya ucapkan semoga Anda semuanya di pagi ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Setelah kita memahami sistem operasi jaringan pada materi sebelumnya tentang fitur-fitur apa pertimbangan kita memilih sistem operasi jaringan, maka kita akan melanjutkan materi pada sistem operasi jaringan apa yang cocok dan akan kita gunakan dalam sesi belajar ini. Kita akan memilih sebuah sistem operasi yang sifatnya open source, yaitu Debian. Jadi nanti kita akan banyak membicarakan dan mendiskusikan sistem operasi Debian, sehingga anak-anak semuanya nanti bacaan dan referensinya silahkan nanti berkaitan dengan Debian. Oke, selanjutnya dalam proses instalasi sistem operasi jaringan Debian itu kita kategorikan dalam 3 tahapan, yaitu pertama persiapan peralatan, proses instalasi, dan uji hasil instalasi. Pada proses persiapan peralatan nanti kita mempersiapkan dari segi softwarenya, dari segi hardwarenya, kemudian dari proses instalasi adalah langkah-langkah bagaimana cara menginstalasi, dan pada uji hasil adalah kita menguji bagaimana hasil dari instalasi yang kita laksanakan. Selanjutnya kita akan menuju persiapan software ya. Anak-anakku bisa mengunjungi web dengan alamat debian.org yang di sana adalah pusat dari sistem operasi jaringan Debian. Di sana anak-anakku ada beberapa penjelasan tentang hardware yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sifat dari sistem operasi Debian ya. Kemudian panduan cara menggunakan Debian, berita-berita tentang update, kemudian update keamanan, dan agreement-agreement yang perlu kita baca sebagai referensi bagaimana kita, kebebasan kita, paket-paket apa yang kita dapatkan dari Debian. Dan saat ini Debian telah merilis pada yang terbaru, yaitu Debian 10.4. 10.4 itu adalah versi terbarunya, sehingga Anda bisa download di sini secara gratis. Kita akan menjelaskan cara instalasi menurut mesin yang kita pakai atau hardware yang kita pakai. Apabila kita menggunakan komputer dengan prosesor AMD, maka kita memilih installation guide for 64-bit PC AMD 64. Kemudian apabila kita menggunakan mesin Arch, itu kita memilihnya Arch. Kemudian apabila kita memiliki mesin komputer yang berprosesor Intel, maka kita pilih i386. Begitu juga dengan mesin-mesin yang lain. Di situ ada IBM, ada MIPS, dan ada mesin-mesin yang lain. Maka di sini pemilihan kita adalah memilih installation guide for i386. Kita akan mendiskusikan minimum ya, hardware minimum atau
di situ sistem requirement. Artinya itu adalah minimal ya. Minimal Anda memiliki mesin dengan jenis prosesor Pentium 4 1 GHz. Apabila Anda menginstalasi tanpa desktop, itu semuanya berbasis TAC, Anda harus memasang RAM minimal 256 MB yang direkomendasikan 512 MB, harddisknya 2 GB. Sedangkan bila Anda menginginkan ada desktop, artinya perintah berbasis klik, Anda minimal menyediakan 512 MB, direkomendasikan 2 GB dengan kapasitas harddisk 10 GB. Bagaimana mengetahui kapasitas komputer yang kita akan install? Ya tentunya apabila Anda memiliki komputer baru, di situ ada spesifikasi atau catatan-catatan dari pabrik ya, atau di balik. Kalau di laptop biasanya di belakang atau bawah, bagian bawah komputer. Namun apabila Anda ingin melihat secara software, maka Anda bisa mengklik kanan properties. Dan di situ ada prosesornya. Contohnya di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i3, kecepatan 2.00 GB. Kemudian RAM-nya 4 GB. Jadi di sini di atas minimal spek yang diminta oleh operating system Debian. Apabila kita menginstal di komputer ini berarti sudah lebih dari minimal. Artinya mesin siap untuk diinstalasi sistem operasi secara benar. Bila kita simpulkan, pada proses persiapan peralatan adalah pertama ada 2 poin. Anda mendownload Debian 10.0 di www.debian.org, kemudian mempersiapkan PC atau laptop dengan spesifikasi yang direkomendasikan atau lebih tinggi. Lebih tinggi dimaksud itu speknya lebih dari yang diminta, sehingga nanti kinerjanya semakin baik. Kinerja semakin baik ini akan meningkatkan performa layanan jaringan di jaringan yang Anda bangun nanti.